Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, budaya Nusantara, dan ilmu leluhur. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah puasa menurut Islam dan Jawen. Juga termasuk macam-macam puasa di berbagai agama. Sebelum kita lanjut videonya, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan bagikan ke berbagai platform media Anda. Oke, kita mulai diskusi kita kali ini. Puasa yang oleh umat Islam akan dilaksanakan entah besok atau lusa ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ternyata di berbagai literatur, puasa ternyata bukan hanya dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi umat-umat terdahulu juga telah melaksanakan puasa. Dengan demikian, puasa merupakan salah satu ibadah universal yang dilakukan oleh berbagai kepercayaan, berbagai budaya dan peradaban, dan sangat tua. Umat Yahudi telah melakukan puasa Asyura, yaitu puasa di hari ke-10 di bulan Muharram, karena pada saat itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, di mana saat itu Nabi Musa sedang membawa Bani Israel atau bangsa Yahudi lari dari Mesir, dari perbudakan Fir'aun. Dalam Hindu juga dikenal dengan apa yang dinamakan upawasa atau puasa. Dilakukan pada hari-hari besar keagamaan dan biasanya dilaksanakan mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini agak mirip dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Di dalam Kristen ada 3 macam puasa, yaitu puasa biasa, tidak makan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Juga yang kedua ada puasa sepenuhnya. Ini tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Ralat puasa yang biasa adalah puasa tidak makan tetapi minum, dilaksanakan 40 hari 40 malam. Sedangkan puasa yang nomor 3 adalah puasa sebagian, yaitu tidak makan makanan lezat selama 3 minggu. Di dalam ilmu kejawen atau ajaran bahasa Jawa, ajaran suku Jawa, ada banyak sekali macam-macam puasa. Setidaknya ada 17 macam puasa di dalam kepercayaan kejawen, yang ini rata-rata diwariskan daripada budaya Hindu dan Buddha. Akan tetapi setelah Mataram Islam berkuasa di Jawa, akhirnya ada sinkretisme atau peleburan budaya, sehingga puasa-puasa dalam ilmu kejawen ini dikawinkan dengan pelaku puasa yang bernafaskan Islam. Puasa sendiri kalau menurut orang Jawa berasal dari kata poso upowoso, yang artinya memberhentikan rasa. Fungsi utama dari puasa ini adalah menggali potensi diri. Artinya sebenarnya tubuh manusia ini memiliki daya kehebatan yang sangat hebat, sebagaimana yang difirmankan atau disabdakan oleh Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita tahu bahwa tubuh manusia merupakan teknologi yang sangat canggih, karya Tuhan, yang apabila kita olah akan memiliki daya yang sangat ajaib.
Di lain itu, puasa bagi orang Jawa atau dalam ilmu kejawen merupakan tapa brata atau lelaku pertapa yang paling ringan. Juga berfungsi sebagai menggembleng raga dan membersihkan jiwa. Kita bahas atau kita diskusikan beberapa macam puasa kejawen. Yang pertama adalah puasa mutih, yaitu puasa yang hanya makan nasi putih dan minum air putih. Jadi tanpa lauk, tanpa garam, airnya pun air tawar. Fungsinya adalah memperkuat batin, membersihkan diri, juga bagi orang-orang tertentu merupakan tirakat atau jalan untuk mencapai sebuah kesaktian. Juga bisa digunakan untuk agar dalam berdoa ketika berpuasa mutih ini, doanya mudah terkabul. Yang kedua adalah puasa pati geni. Puasa pati geni adalah puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak terkena oleh sinar apapun. Dan selama berpuasa itu terus dilakukan doa. Jadi puasa pati geni ini dilaksanakan dalam sebuah ruangan yang tidak tersentuh oleh cahaya apapun, termasuk cahaya matahari. Dan di dalam ruangan tersebut si pelaku puasa pati geni tidak melakukan aktivitas apapun kecuali berdoa. Fungsi daripada puasa pati geni ini, pati geni artinya mematikan api atau mematikan nafsu. Maka berfungsi untuk mematikan nafsu, mengingat liang lahat, karena memang posisinya hampir mirip dengan keadaan manusia ketika berada di liang lahat. Kemudian juga bisa digunakan sarana untuk mencapai hajat karena berdoa dengan cara yang seperti itu. Juga pada umumnya bagi masyarakat Jawa digunakan untuk lelaku mendapatkan kesaktian. Puasa kejawen yang nomor 3 adalah puasa ngerowot, yaitu puasa atau hanya makan buah dan sayur. Fungsinya adalah untuk mengekang amarah. Jadi orang yang biasa puasa ngerowot ini, insya Allah emosinya atau amarahnya itu bisa diredam. Karena menurut penelitian ternyata hawa nafsu atau angkara murka atau emosi manusia itu lebih sering dipantik oleh makanan yang berasal dari protein hewani. Kemudian yang keempat adalah puasa ngebleng. Puasa ngebleng ini hampir mirip dengan puasa pati geni, tetapi lebih ekstrim, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak keluar rumah atau tidak keluar ruangan, tidak terkena matahari, sinar matahari, tidak beraktivitas selama sehari semalam. Fungsinya adalah untuk menghimpun energi alam, untuk tafakur atau menyadarkan diri, menggali kesadaran diri, untuk mencapai kekuatan batin dan juga mengekang hawa nafsu. Kemudian ada juga yang nomor 5 adalah topo bisu. Topo bisu ini adalah puasa berbicara. Jadi meskipun bergaul dengan banyak orang, mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Ini berfungsi untuk mempertajam pendengaran dan agar ucapannya didengar serta ucapannya penuh hikmah. Karena puasa bisu ini, topo bisu ini sebenarnya untuk mengurangi ucapan-ucapan yang kurang bermanfaat. Yang keenam adalah topo ngerame, yaitu puasa diam-diam. Artinya selama berpuasa jangan sampai ada orang yang tahu
Dalam makan pun hanya sekedarnya, hanya untuk agar mengisi perut dan bisa beraktivitas, porsinya dikurangi sampai tidak makan sama sekali. Jadi awal puasa hanya makan 3 sendok, kemudian besoknya 1 sendok, sampai sama sekali tidak makan. Akan tetapi karena ini disebut topong rame atau berpuasa diam-diam, maka apabila bertamu dan disuguhi makanan atau minuman oleh seseorang, biasanya akan mereka santap sebagai penghormatan terhadap orang yang memberinya. Kemudian juga ada puasa apit weton. Puasa apit weton ini adalah puasa di antara 2 hari kelahiran. Jadi sebenarnya ada puasa weton ya. Puasa weton itu adalah puasa di hari kelahiran kita. Puasa apit weton ini puasa pada hari sebelum kita dilahirkan, saat hari kita dilahirkan, dan saat hari setelah kita dilahirkan. Misalnya kita terlahir pada hari Selasa Kliwon, misalnya kita berpuasa pada hari Selasa Kliwon tersebut dan ditambahi 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Ini berfungsi agar doa dan hajat terkabul, juga termasuk sarana untuk buang sial. Jadi apabila ada orang yang terkena sengkolo atau terkena sesuatu yang kurang baik, kesialan, ini bisa dinetralisir dengan puasa apit weton ini. Juga bisa mengembalikan apa yang hilang. Kemudian yang ke-8 adalah puasa ngelowong, yaitu puasa mengurangi makan. Ya tetap makan, tetapi porsinya dikurangi sampai pada akhirnya tidak makan sama sekali dan puasa secara penuh. Yang ke-9 adalah puasa nganyep atau puasa hambar. Jadi selama puasa ini orang tidak makan kecuali nasi atau ya tidak tanpa lauk. Jadi hambar, apapun yang dimakan hambar tanpa lauk, nasi putih nyel ya. Ada juga puasa ngepel. Puasa ngepel ini adalah puasa yang dilakukan hanya berbuka dengan sekepal nasi. Kemudian ada juga yang nomor 11, puasa ngasrep, yaitu puasa yang hanya boleh minum 3 teguk air. Ini ngasrep dalam bahasa Jawa artinya adalah mendinginkan. Jadi orang yang bertemperamen tinggi perlu mengamalkan puasa ngasrep ini untuk mendinginkan temperamennya, untuk mendinginkan suasana hatinya, mendinginkan pikirannya. Jadi orang-orang yang misalnya mohon maaf yang kalah caleg itu perlu mengamalkan puasa ngasrep atau puasa mendinginkan ini, tapi harus mencari guru ya. Ada juga puasa ngeluang, puasa sambil dikubur hingga kepala. Ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mencari kesaktian. Kemudian juga menyerap energi bumi. Nah, kita tahu bumi memiliki energi positif. Jadi apabila kita memiliki energi positif baik dari diri sendiri maupun terkena kiriman misalnya, bisa dinetralisir dengan puasa ngeluang ini. Ngeluang itu artinya lubang, atau juga membuang energi positif, energi negatif. Kemudian kita bahas juga manfaat puasa bagi tubuh. Sudah banyak diskusi-diskusi atau konten-konten atau artikel yang membahas tentang bagaimana fungsi puasa bagi kesehatan tubuh. Di sini akan kita bahas inti-intinya saja. Pertama, Hippocrates, orang Yunani ya, seorang bapak kedokteran, pernah berkata bahwa kalau ingin sehat, aturlah makanan. Penyakit jika diberi makan akan bertambah subur. Itu dikatakan oleh Hippocrates beberapa
ratus tahun yang lalu. Kemudian ada juga seorang ahli kedokteran dari Jepang, yaitu Profesor Kozomi. Beliau peraih Nobel pernah berkata bahwa puasa yang benar akan membuat orang berumur panjang. Demikian juga Benjamin Franklin, Presiden Amerika yang pertama, pernah berkata bahwa obat terbaik adalah tidur dan puasa. Padahal beliau-beliau ini yang sudah mengatakan ini non-muslim. Jadi puasa itu sudah diakui merupakan metode yang sangat bagus untuk menempa diri, menempa fisik oleh berbagai kepercayaan, oleh berbagai peradaban. Kemudian ada sebuah fakta bahwa para gladiator ketika itu hanya makan satu kali sebelum bertanding. Jadi malam hari sebelum bertanding mereka melakukan pesta, makan-makan. Besoknya mereka akan bertempur melawan harimau dan melawan singa ya. Dan itu pun yang mereka makan hanya buah dan sayur. Apabila kita sedang berpuasa kemudian terasa pusing, itu bukan kita karena lapar, tetapi karena dehidrasi. Oleh karena itu, puasa sama sekali tidak akan merugikan tubuh kita. Bahkan sebaliknya, puasa merupakan metode yang sangat bagus untuk merefresh, untuk mendetok tubuh kita yang sudah setahun beraktivitas mengunyah, mengolah, dan menyerap makanan, kemudian membuangnya. Kemudian kalau kita tidak puasa, makan terus, nyemil terus, kan menimbun lemak di perut. Kemudian dari sanalah semua bibit penyakit ini akan muncul. Oke. Kemudian kita bahas pada inti pembahasan, yaitu sejarah puasa dalam Islam. Jadi awal mula puasa ini berasal dari sebuah peristiwa di mana Allah saat itu menciptakan akal. Setelah akal diciptakan ini, Allah bertanya kepada akal, "Siapa engkau?" kata Allah. "Dan siapa aku?" Allah bertanya begitu kepada akal. Akal menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Demikian jawab akal. Kemudian ketika Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya juga kepada nafsu, "Siapa engkau dan siapa aku?" Tapi nafsu menjawab begini, "Engkau ya saya, kamu ya kamu." Sebuah jawaban yang sangat tidak etis ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang serba maha. Nafsu ini menjawab seperti itu. Akhirnya nafsu oleh Allah dilemparkan ke neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian diangkat dan ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama, "Siapa engkau dan siapa aku?" Nafsu tetap menjawab, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Akhirnya Allah yang maha tahu melemparkan nafsu ke neraka yang berisi siksaannya itu siksaan lapar. Baru di sanalah nafsu ini menyerah, baru mengakui bahwa aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Jadi Allah memberikan pelajaran bagi manusia bahwa untuk mengalahkan nafsu, salah satu jalannya adalah dengan berpuasa, dengan membuatnya lapar. Sejak saat itulah Allah menjadikan puasa sebagai metodologi untuk mengekang hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu ini merupakan sesuatu yang otomatis diinstal kepada setiap manusia. Demikian mungkin diskusi kita kali ini tentang sejarah puasa dan macam-macam puasa menurut berbagai kepercayaan dan kebudayaan.